Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah lebih dahulu memilih kami untuk menjadi umat-Mu, untuk menjadi anak-Mu. Sehingga dalam situasi sulit, saat kami tergoda untuk terus percaya ataukah menyerah, Roh-Mu memampukan kami untuk memilih percaya kepada-Mu. Sampaikan kebenaran-Mu Bapa. Tolong hamba-Mu untuk memberitakan tentang kasih dan kuasa-Mu. Dan biar kami semua bertumbuh dan mengenal Allah dengan benar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Shalom. Ya, tadi saya tanya udah makan belum? Belum. Oke, Bapak Ibu, senang sekali untuk berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Agak belepotan struktur bahasa saya. Dan kemarin ada tamu kita dari teman-teman hamba Tuhan. Makanya tadi agak sedikit terlambat. Saya biasanya datang ke tempat ini rata-rata 30 menit sebelum jam ibadah dimulai, karena saya tahu biasanya disiapin kopi kan. Iya, cuman tadi karena ada kita 2 hari kemarin ada seminar, salah satu adminnya tadi saya antar ke MNC, agak sedikit terlambat. Minta maaf untuk itu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak ganti nama, jadi masih tetap Yuri Abbas. Dan khusus pagi ini, tema yang akan kita renungkan sebagai kebenaran dan makanan bagi jiwa kita, saya beri judul I fighting a battle that God already won. Kok agak panjang Pak, saya mencoba menyingkatkan ini tetapi saya sendiri kesulitan saudara. Ya, jadi kita baca aja ini. Mungkin ini lebih tepat diberi tajuk pemikiran. Bukan sekedar sebuah judul, betul ya? Tetapi lebih ke pemikiran. Dan saya berdoa bahkan di saat Bapak Ibu membaca judul ini saja, kebenaran yang pernah Bapak Ibu baca, khotbah yang pernah Bapak Ibu dengar, tiba-tiba datang menyerbu hati kita dan membuat hati kita dimerdekakan. Amin. Karena sebenarnya begini, apapun peperangan yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu sedang bergumul dengan dosa kah, dengan keuangan kah, yang lebih rendah dari dosa, dengan kesehatan kah, bahwa semua itu telah dimenangkan Tuhan bagi kita. Amin saudara, kita hanya perlu menjalaninya karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa status kita tidak berubah, anak Tuhan, tetapi kita harus mengalami dan menikmati menjalani realita-realita kehidupan yang memang ada di sekitar kita. Tetapi dengan satu janji, Allah menyertai kita. Amin. Nah bagi saya, jaminan bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, ya pergumulan eksistensi manusia itu kan ada 3 yang besar ya, betul ya, penderitaan, kejahatan, dan kematian. Semua itu telah dibereskan Yesus bagi kita. Berarti tidak ada persoalan yang jauh lebih besar yang harusnya kita hadapi kecuali mental kita mungkin sedang terpuruk. Tetapi it's okay. Tadi kita sudah nyanyi, ada lagu lirik bagian pertama itu bahwa Tuhan memberkati saat hati kita percaya. Amin. Amin. Tapi saya mau beritahu kabar baik, Tuhan tetap memberkati bahkan di saat engkau kurang percaya. Amin. Nah, kenapa bisa begitu? Hari ini kita akan berbicara tentang topik itu. Oke, mari Bapak Ibu, ada ayat yang akan saya tampilkan. Tetapi sepertinya Bapak Ibu harus membuka aplikasi Alkitab yang ada di handphone Bapak Ibu dan buku Alkitab yang mungkin tadi bawa. Keluaran pasal 14, kita mau baca dulu ayat 9, 10, 11, 12, baru kita lanjut ke 13 dan 14. Karena kita akan eksposisi ayat firman Tuhan ini. Opo iku eksposisi Pak, ya kan? Apa bedanya sama X-nya saya?
Beda banget saudara ya. Kita akan menggali ayat ini lebih mendalam, tapi tidak terlalu dalam karena ini bukan kelas teologi, tetapi kita akan menemukan relevansi dari kisah perjanjian lama ini dalam kehidupan kita hari ini orang percaya. Sepakat dengan itu? Oke, mari sama-sama kita lihat dari ayat yang ke-9, Keluaran pasal 14. Kisah ini kisah yang sudah sangat familiar, pasti Bapak Ibu yang usia kekristenannya sudah di atas 3 tahun, pasti minimal pernah baca atau mendengarkan kisah ini. Ini adalah kisah tentang orang Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu mereka bukan dalam status sebagai sebuah negara, mereka adalah sebuah suku bangsa. Oke? Sudah ketemu ayatnya? Mari sama-sama kita baca ayat 9 Keluaran 14. 2, 3, mulai. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot dan di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Berhenti di situ. Perhatikan Bapak Ibu, di titik ini tiba-tiba Israel meratapi nasib dimerdekakan dari perbudakan. Betul ya? Nah, Mesir dalam berbagai tafsiran para teolog yang juga kita percayai benar, bahwa Mesir selalu melambangkan rumah lama hidup kita atau rumah dosa kita. Nah, dalam situasi-situasi tertentu tidak dapat dipungkiri seorang Kristen bisa saja meratapi nasibnya yang sekarang dan lebih membanggakan situasi waktu dulu, bahkan ketika dia sedang hidup dalam dosa. Nah, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa waspadalah dengan godaan untuk kembali tertarik kepada cara hidup yang lama hanya karena ada kesulitan hari ini. Bisa ikuti saya? Amin. Ayat 12 kita baca selanjutnya. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir itu. By the way, sebagai apa? Budak. Sebab, perhatikan, lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir itu daripada mati di padang gurun. Ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu kemudian Musa membuat sebuah power statement. Wah, ini keren banget. Dan power statement ini sering dikutip, bahkan saya juga pernah kutip, tanpa mempelajari konteks yang utuh dari ayat ini. Nanti Bapak Ibu kita akan perhatikan apakah konteks ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, ini kan keren. Dan memang apa yang dikatakan oleh Musa ini relevan dalam kejadian-kejadian tertentu dari kehidupan kita. Betul ya? Bahkan ada lagunya kan? Allah yang berperang ganti kita. Oke, enggak tahu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, itulah kenapa keselamatan tidak tergantung seberapa banyak lagu rohani yang kau tahu, amin. Seberapa banyak ayat yang kau tahu, ya kan? Karena kita ini pada dasarnya saving by grace. Amin, saudara. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Situasi yang akan kita temukan nanti di ayat ini adalah seperti yang tertulis di depan. Sama-sama kita baca. Allah lewat peristiwa ini
menunjukkan kepada orang Israel bahwa sejak semula kemerdekaan mereka adalah pemberian, bukan pencapaian. Tidak ada ruang untuk menyombongkan diri. Sounds familiar kalimat ini ya? Ya, karena ini memang Bapak Ibu percayalah bahwa Kejadian sampai Wahyu kenapa dibukukan dan berhenti di situ? Karena semuanya terkait satu dengan yang lain. Ayat ini kalau kita bawa dalam perspektif perjanjian baru, maka yang akan keluar adalah Efesus 2 ayat 8 dan 9. Amin. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Lalu ada peringatan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa kita diperingatkan di perjanjian lama melalui Israel dan di jemaat perjanjian baru melalui Rasul Paulus? Kenapa kita diingatkan seperti itu? Karena begini, ini orang Bekasi, bukan orang Selipi ya. Iya kan? Karena begini, kita memiliki kecenderungan untuk menyombongkan setiap peperangan yang kita rasa kita menangkan. Lah kita ini bisa menyombongkan, Bapak Ibu masih ingat ya, bangsa ini selalu bergumul dengan identitas, betul ya? Ya, lalu kemudian arogansi mayoritas. Betul ya? Itu sebenarnya hanya ekspresi bagian dekat aja yang terlihat. Ekspresi jauhnya, berhala jauhnya adalah apa? Oh iya, memang kita sangat terikat dengan keangkuhan. Orang Israel, orang Indonesia, amin, amin. Orang manapun akibat dosa dan entitas dosa yang ada di tubuh kita saat ini, kita gampang sekali menyombongkan diri dan lupa bahwa kalau hari ini kita hidup dalam kemenangan atas dosa, atas pergumulan, itu adalah kemenangan yang telah Tuhan menangkan bagi kita. Nah, saya mau kita highlight lagi ayat yang ke-12. Boleh sama-sama baca? 2, 3, mulai. Bukankah, nah itu dia, telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Waduh, luar biasa. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir itu. Tadi saya tanya, sebagai apa, Direktur? Budak. Budak. Lalu kemudian yang lebih parah, mereka bilang begini lagi, sebab lebih baik bagi kami jadi budak daripada setengah mati di padang gurun ini. Berapa yang percaya kalau saya bilang begini? Ternyata hidup dalam kebenaran hari ini juga mendatangkan konsekuensi, yaitu penderitaan dan kesulitan. Halo? Amin? Nah seringkali kan kalau mau jujur di tengah situasi seperti itu, kita jadi teringat masa lalu di mana dulu gua belum dalam Tuhan, kayaknya nggak ada tuh yang kayak gini-gini. Ya kan? Sekarang kayaknya Pak jaga hati berat banget ya. Ya iyalah berat banget. Amin. Karena hatimu sekarang tidak dipandu oleh dirimu tetapi dipandu oleh firman. Kalau dulu hati kita dipandu oleh diri kita sendiri. Ada yang panggil kita babi, kita panggil dia anjing. Sehingga berkumpullah binatang-binatang yang pada akhirnya ada di meja makan orang Manado. Tetapi sekarang kita kan gak bisa begitu. Amin. Sampai ada yang bilang begini, wah sayang ya Pak, kita udah bertobat ya. Kalau belum, kita labrak itu. Loh bayangin saudara, sayang udah bertobat. Karena rupanya kehidupan sebagai budak dosa memang lebih mudah. Memang lebih mudah. Yesus tidak bilang begini, datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, and I will give you rest. Rupanya kata rest itu kalau kita selami, kata rest itu artinya begini, kita mendapatkan ketenangan batin karena kita tahu kita ada di dalam Tuhan. Amin. Bukan bebas dari beban persoalan. Karena kalau bebas dari beban persoalan, ayat 29 tidak mendukung itu.
ayat 29 Yesus melanjutkan begini, dan pikulah kuk yang kupasang. Lah, tadinya katanya istirahat. Rupanya begini, kesadaran bahwa kita ada di dalam Yesus itu melegakan. Di saat yang sama memikul kuk yang didasari oleh hati yang lemah lembut dan rendah hati. Itu kan begini, secara eksplisit menjanjikan kehidupan kita akan baik. Kapan saat Anda mendengar nasihat untuk rendah hati? Nanti kamu ke sana, ingat ya, ketemu mereka, kamu rendah hati ya. Berarti Anda udah tahu kan, akan berhadapan dengan siapa? Halo? Amin? Nanti, ini saya dramatisasi bahasa Yesus ya. Aku utus kalian, jemaat MCC, ke dunia ini. Tapi lemah lembut ya, kayak aku. Lemah lembut. Berarti kan saudara tahu. Saudara akan berhadapan dengan situasi seperti apa? Nah, ini yang dimaksudkan oleh kebenaran bahwa Israel ketika mereka melihat situasi itu, mereka bilang begini, kan Musa pernah dimarahin orang seperti itu? Ya. Pernah dimarahin oleh orang yang Anda bantu? Pendeta pernah. Kita ada yang mau pinjam duit, terus saya nggak bisa antar. Dia kasih tahu saya caranya bisa ngantar gimana. Bayangkan. Lalu saya sharing sama istri saya begini, kok bisa ya? Harusnya kan dia paham. Waktu saya bilang, saya punya, mau kasih, tapi saya nggak bisa nih lagi gini. Malah dia kasih cara. Gini caranya supaya kamu bisa ngantar uang itu. Terus istri saya bilang begini, loh Pak, kamu sudah memutuskan membantu atau seperti apa? Saya udah putuskan bantu sih, ya sudah. Sekali kamu putuskan membantu, ya bantuanmu harus sampai ke tangan yang perlu dibantu. Ada hal yang paling menyebalkan dari para istri, termasuk istri saya adalah, seringkali mereka berkata benar. Pada saat kita tidak sedang suka mendengar perkataan yang benar. Amin Pak. Kita udah mau emosi nih. Tiba-tiba dia bilang begini, kamu kan anak Tuhan, ngapain emosi? Orang Israel menunjuk Musa dan mengingatkan, kami kan juga udah bilang. Saudara, kalau saudara jadi Musa, saya yakin, karena kita kan bestian ya. Rata-rata kita kan udah lama kenal, betul Pak Iwan ya. Pasti saya tahu jawaban saudara. Kalaupun meleset, ya 11-12 aja lah. Nggak meleset jauh. Pasti kita, Musa akan bilang begini, panci gosong. Dengar ya, gua juga gak mau bawa kalian ke sini. Itu tuh yang nyuruh. Nanti saudara akan lihat bahwa ada sesuatu terjadi di emosi Musa, sehingga ada kalimat yang nanti secara eksposisi akan kita gali. Ada kalanya perasaan apa? Sok tahu mencoba mengalahkan Allah yang Maha Tahu. Oh iya Pak Yori, Israel memang kayak gitu. Saudara pernah dengar nggak orang kalau bilang begini, Israel itu tegar tengkuk. Saudara, Israel itu mewakili kita di zaman ini. Cuman kita aja yang salah teologi dari dulu kan. Kita ketika baca kisah Daud dan Goliat, kita merepresentasikan diri kita adalah Daud. Salah. Kalau kita belajar Alkitab lebih jauh lagi, kita itu di pihak orang Israel. Jadi yang pengecut itu, yang ambil untung itu, yang diwakili oleh orang Israel, yaitu kita. Daud itu representasi dari kehadiran Kristus.
Goliat representasi dari pergumulan terbesar yang dihadapi oleh umat Tuhan. Nah, apa itu? Dosa, bukan cicilan. Apalagi jerawat. Ada orang jerawat nggak sembuh, ancam Tuhan. Tuhan, kalau jerawat ini nggak sembuh sampai hari Minggu besok, di mana kuasamu? Ya ampun. Roma pasal 1 bilang begini, banyak umat Tuhan menyembah Tuhan, tapi dalam penyembahannya tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Kita menempatkan Tuhan sederajat dengan Santa Claus, orang paling baik di keluarga kita. Makanya ketika orang paling baik di keluarga kita itu kan biasanya berhamburan pujian buat dia, betul ya? Tetapi sekali dia nggak tolong kita jadi orang pertama yang menambahkan kata-kata skeptis ketika ada pujian tentang dia, betul nggak? Sih, bagus ya si Om itu ya. Udah berubah dia sekarang. Betapa subjektifnya penilaian kita. And sadly to say, kita lakukan itu kepada Tuhan. Kisah ini menggambarkan itu. Kita di Mesir, orang Israel di Mesir lupa bahwa mereka itu adalah budak. Tapi rupanya ayat ini juga mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan kehidupan seringkali manusia lupa bahwa dia adalah budak dosa dan lebih memilih atau lebih mengingini kehidupan di dalam dosa. Mendengar itu, Musa merespon dengan cepat. Dia bilang begini, ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sama-sama kita baca, 2, 3. Musa menjawab apa? Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Bapak Ibu perhatikan. Musa mengatakan hal yang baik dan tepat dalam perspektif psikologi manusia. Rasa takut itu ada pada diri kita. Dan dari kisah ini saya coba breakdown beberapa hal, termasuk mengkaitkannya dengan kondisi kita sekarang. Ada beberapa jenis ketakutan dalam diri manusia. Yang pertama, intimidasi dosa masa lalu. Intimidasi masa lalu. Bapak Ibu boleh baca deskripsinya. Semua orang, telah berbuat dosa dan memiliki masa lalu yang buruk. Saya nggak mau bilang masa kini Bapak Ibu ya, karena saya bukan datang untuk menghakimi saudara. Seringkali ini dipakai iblis untuk mendakwa kita. Ada beberapa kesaksian, tetapi ini kesaksian yang old Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang kesulitan untuk masuk menyembah di hadirat Allah karena menurut dia, setiap kali dia mau pingin sungguh-sungguh, hal pertama yang muncul di kepalanya adalah dosa masa lalu. Lalu ketakutan yang berikut adalah kerentanan kita hari ini. Oh, hidup kita sekarang ini rentan. Dan karena hidup kita sekarang ini rentan, manusia tidak berpaling pada kebenaran, manusia memilih untuk menjadi motivator bagi dirinya sendiri out of context of the Bible. Makanya kita seringkali dengar kalimat-kalimat begini, breakthrough, ya kan? Breakthrough your limits. Hati-hati saudara. Kita ini punya batasan loh. Amin. Kita ini punya batasan. Kenapa Pak kita punya batasan? Umur kita ada waktunya. Dan tidak ada seorang pun tahu kapan tanggal pulang. Tidak harus tua. Makanya yang muda-muda jangan sombong sama yang omong-omong. Jangan sombong sama yang opa-opa. Pulang ke rumah Bapak tidak harus tua. Amin. Engkau pulang karena sudah waktunya kamu pulang. Kita ini juga punya batasan. Karena apa? Waduh saudara, kita ini diciptakan dengan tujuan Allah. Engkau nggak bisa menjadi segala-galanya, itu sebabnya jangan mengingini segala-galanya.
Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga, pikiran kita ini mesti didisiplinkan. Sober minded. Kadang-kadang kita ngakunya iman tetapi lebih kepada hayalan. Andai aku jadi orang kaya. Udah tahu gaji terbatas, tontonannya Maybach. Bangunlah, tidurmu terlalu miring. Kalau kamu nggak tahu apa itu Maybach, berarti hidupmu sangat indah. Amin. Di masa pandemi saya juga pernah jadi orang stres. Lagi nggak punya uang, saya nonton modifikasi Harley, modifikasi Land Rover, Defender. Pak Yori kok tahu Defender? Di kampung saya itu, rumah saya dekat TNI dan Pangkalan Angkatan Laut. Nah di Pangkalan Angkatan Laut itu mobilnya Land Rover. Jadi itu pemandangan kita dari kecil. Iya. Nah di masa pandemi saya tonton itu. Waktu lihat rekening, nangis. Ya, lalu saya keluarkan jurus-jurus zaman dulu ya kan. Aku perkatakan, datang. Itu kayak iman. Anda merendahkan arti iman. Tidak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita rendah. Lalu apa lagi? Ya kita memiliki kerendahan. Kerendahan. Dulu naik motor, wah, yang bapak-bapak masih ingat masa itu, ya kan, keren banget. Kancing kemeja buka dua, kan. Sekarang berani. Ya kan. Padahal baru naik cuman ke minimarket doang. Iya kan. Kalau dulu, antar kampung ya kan, kancing buka dua. Nggak mau pakai helm karena hanya orang penakut yang pakai helm. Wah, iya kan, soal helm aja krisis gambar diri. Iya kan. Lalu kemudian kita juga memiliki rasa takut akan apa? Kepastian dan persediaan hari depan. Kita pikir menabung adalah jawabannya. Tetapi kemudian tiba-tiba damai sejahtera kita atas tabungan hilang karena kita nonton berita ada orang tabungannya tiba-tiba hilang di bank. Halo? Pernah nonton berita itu? Atau hanya drakor aja? Enggak lah, pasti pernah nonton. Amin. Memasuki masa pandemi, salah satu teman baik saya, dia punya dana kurang lebih sekitar 1,3 M. Dana cash dia punya. Dan dia cerita itu dengan bangga sambil saya hampir nangis karena saya nggak punya. Ya kan? Lalu dengan berani karena dia telah membaca, this guy is smart, ya, smart one. Ya. Dia membaca potensi usaha bisnisnya itu akan berhasil. Dan semua circle yang ada di sekeliling dia, wah semua menjanjikan. Nggak ada yang salah dengan itu, iya kan? Tetapi yang tidak dia ketahui dan kita semua tidak ketahui adalah waktu itu dia invest bulan Januari 2020. Dan Anda semua tahu kan, kita semua tahu apa yang terjadi Maret minggu ketiga 2020. Iya, saya juga nggak tahu apa yang terjadi ya. Ya kan? Pandemi. Dan waktu pandemi, padahal Maret itu usahanya dia itu, tempat usahanya itu baru jadi, pakai arsitek untuk bangun, pakai desain interior yang keren waktu bikin keren. Pas launching pandemi 1,2. Puji Tuhan, dia masih punya 100 M. Itu pun nggak dia bagi sama saya. Ketemu saya, duduk diam. Terus saya bilang sama dia, saya itu puji Tuhan ya, saya nggak pernah kehilangan 1,2 M. Biarlah yang paham-paham, yang nggak paham ya cari paham sendirilah. Kemudian ketakutan yang keempat, boleh baca sama-sama. Aduh itu ada typo ya, eksistensial maksudnya saudara ya. Ini pasti di bagian ini saya udah mulai malas ngetik ya. Kok tempat ya kan? Pergumulan eksistensial dan aktualisasi diri, boleh baca deskripsinya. Kebutuhan dasar manusia yaitu
perasaan dimiliki, berdaya guna, dan berharga, bila tak dapat dikendalikan, justru dapat menjadi apa? Senjata makan tuan dalam hidup manusia. Bapak Ibu, by the way, ya, ini semua ada dalam diri kita ya. Kita dimanapun kita punya perasaan ingin dimiliki. Makanya orang tua, ya sekalipun anak muda tahu, tetapi kamu perlu katakan, nak, kalau dia anak laki-laki, Papa bangga, kamu pria sejati. Amin. Ya, kamu wanita yang cerdas, pintar. Kamu anak Papa. Anak saya beberapa waktu ini dua-duanya di grup kami. Dan maaf untuk menyaksikan ini, untuk mempertegas pesan aja, dijauhkan dari hati saya keangkuhan. Tidak usah curiga saya sombong Bapak Ibu, di dalam diri saya memiliki keangkuhan. Jadi nggak usah sombong, nggak ada keangkuhan, ya kan? Benar. Mereka beberapa terakhir ini ngirim si putri saya kemarin lomba dancer dan juara 1, finally juara 1 dia bersama grupnya, dan putri saya kemarin ikut di sekolahnya Bible Knowledge juara 1 juga. Pasti ada yang bilang begini, iyalah anak pendeta. Nggak ada. Mereka juga adalah anak-anak yang punya banyak kegagalan. Mungkin saya pernah cerita di sini, kalaupun belum, saya mau cerita sekarang. Anakku pernah gagal, dan dia tunjukin ke saya, matnya tinggal berapa, matnya jeblok banget. Terus saya bilang sama dia, kamu malu punya ini? Ya, Papa dulu ngomongnya gimana? Sama, ikut Papa. Kami berdua ke minimarket depan, dan saya ajak dia duduk, beli minuman dan snack. Terus saya bilang begini, Kak, kamu tahu nggak? Papa juga dulu waktu sekolah sama nilai kayak gitu. Terus dia, hah? Pantas saya kayak gitu. Nah waktu dia ngomong pantas kayak gitu, saya ketawa, dan itu asli saudara, ketawa lepas, dia ketawa lepas. Kami berdua ketawa gitu, kami menertawakan kegagalan kami. Saya ingat seorang yang bernama Tulian Sufficient pernah menulis begini, it doesn't matter, gak ada masalah bila saya terlihat lemah, karena Yesuslah kuat. Gak ada masalah kalau Anda melihat saya miskin, karena Yesuslah harta. Amin. Yang menjadi persoalan adalah begini, kita tidak ingin orang lain melihat Yesus dalam diri kita. Kita ingin orang lain melihat kita kaya, kita pintar, kita segala-galanya, kita problem solve. No. Tapi bukan berarti pulang dari tempat ini sudah bilang, saya lemah. Itu goblok saudara ya, bukan lemah. Amin. Ketika Anda terlihat lemah, ketika Anda terlihat kurang, Yesuslah kemenanganmu, Yesuslah kelimpahanmu. Dan pada bagian akhir, ya Dek boleh ke sini. Manusia memang mudah takut. Kenyataannya kita selalu berurusan dengan rasa takut ini karena dosa. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita memaklumi dosa, tetapi ekspresi dari dosa salah satunya adalah rasa takut. Amin. Ya udah, nggak perlu bikin jurus-jurus tengking apa segala yang berlebihan. Engkau harus berlari kepada firman. Amin. Bukan memotivasi diri, kamu bisa, kamu mampu. Enggak, kamu nggak mampu. Kamu nggak bisa. Tapi firman bisa mengubah. Amin. Perbuatan Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan dan ekspresi kita, tetapi oleh apa? Rencananya. Orang Israel tadinya, coba lihat. Mereka itu, padahal apa alasan Musa datang ke Mesir? Apa alasan Musa datang ke Mesir? Karena Tuhan bilang bahwa ini dia, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa? Kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Jadi rupanya begini, tadinya mereka yang berseru, tetapi kemudian mereka menyalahkan karena Tuhan menjawab seruan mereka. Saudara bisa bayangkan? Saudara ketemu orang seperti itu? Tapi saya izinkan, saya mau kasih tahu bahwa begini, di hadapan Tuhan kita orang seperti itu.
Kitalah Israel yang sedang disodorkan oleh ayat ini. Kita sering meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita bermasalah dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika ada persoalan, siapa yang kita salahkan? Tuhan dan semua yang Tuhan kirim di sekitar kita. Suami menyalahkan istri, orang tua menyalahkan anak, istri menyalahkan suami. Kitalah yang sedang Tuhan sampaikan ini. Dulu ini adalah Israel secara jasmani, tetapi kemudian ini berubah menjadi kita. Tetapi saudara, saya bersuka cita karena begini, Tuhan mau menolong Israel, bukan karena perasaan mereka, bukan karena kesalehan mereka, tapi karena rencana. Tuhan menolongmu bukan ditentukan oleh perasaanmu. Pernah nggak merasa begini, hari ini imanku sangat kuat, tapi ada suatu waktu this is gospel, inilah kabar baik. Tuhan menolongmu tidak ditentukan semangat di dalam hatimu. Tuhan menolong karena Dia memang penolong. Tuhan setia bukan karena kita setia. Tuhan setia karena itulah dirinya, Allah yang setia. Amin saudara. Lalu kemudian ayat 14, nah ini yang saya bilang, saya harus memberitahu ini karena ini seringkali jadi orasi yang salah. Memang kalimatnya benar, tetapi kata-kata yang baik ini sebenarnya salah tempat aja. Di peristiwa yang lain mungkin bisa dipakai. Karena saudara lihat ya, Musa kan merespon komplainan orang Israel. Makanya dia membalas dengan sebuah orasi, betul nggak? Dan orasi yang paling sering dikutip adalah ayat 14 ini. Tuhan akan berjuang untuk kamu, versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Udah, nanti kamu. Apakah itu yang saya maksud dengan judul kita tadi? Fighting a battle that God already won? Bukan, saudara. Justru ini adalah sebuah kritik. Orasi yang sering salah digunakan di gereja masa kini adalah kita terlalu cepat sampai ke sini tapi lupa konteksnya. Nah, konteksnya saya sodorkan kepada saudara. Bahwa ternyata ayat 15. Musa kan habis ngomong gitu kan. Itu kan keren banget kan orasinya. Betul gak saudara? Rohani banget kan? Amin. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda konteksnya. Bukan hanya teks. Amin. Makanya bilang sama orang yang duduk di sebelah kanan kirimu. Jangan jadi Kristen satu ayat. Amin. Baca keseluruhan pasalnya. Mendengar kata-kata motivator yang bernama Musa ini, apa jawaban Tuhan? Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Saya bahasakan dengan bahasa kita orang Indonesia. Musa, ngomong apa sih? Musa kan tinggal bilang begini, motivasi Tuhan, motivasi. No, bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah begini, ayat 16. Dan engkau, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Orang lagi takut disuruh berangkat, ayat 16. Dan engkau, ini Musa, bukan public speaking yang dilatih, tapi firman Allah yang dipercayai. Amin. Amin. Apa? Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Itu yang Tuhan mau Musa lakukan. Seringkali kita seperti Musa, kita tergoda untuk membela rencana Tuhan, padahal Tuhan dalam kecukupannya segalanya. Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Injil adalah kekuatan Allah. Injil gak perlu ditambah dengan pesona public speaking saya. Injil pada dirinya sendiri. Bila engkau dengar, Roh Kudus bekerja di hatimu, mengubahkan engkau. Amin. Amin. Tulisan warna kuning. Kemenangan mutlak umat Allah. Bukan kontribusi, orasi, dan performance. Tapi kehebatan, kuasa, firman. Inilah kemenangan yang Allah menangkan bagi pertempuran kita. Lebih daripada pemenang, kita mendekati bagian akhir. Coba baca 2-3. Kekalahan, yang rasa takut tadi, kekalahan masa lalu, lalu kemudian kegagalan hari ini, sampai kepada ketakutan masa depan.
tak lagi menjadi identitas kita, karena Tuhan mengubah semuanya bagi kebaikan kita. Yang percaya katakan amin. Kita berperang pada peperangan yang telah dimenangkan Kristus bagi kita. Apa ketakutan kita saat ini? Apa pergumulan dalam batinmu saat ini? Let me tell you, Allah telah memenangkan pergumulan. Yang perlu kita lakukan sekarang oleh panggilan Roh Kudus, datang pada Allah dan menerima pemulihannya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah disampaikan di tempat ini. Dan aku berdoa, setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu, yang telah ikut juga membacakannya, mereka semua oleh Roh-Mu membawa pulang firman ini. Firman menjadi penuntun cara hidup kami. Firman menjadi pondasi kehidupan kami. Dan terima kasih karena setiap ketakutan dalam hidup kami, atas kegagalan, atas penolakan, atas keterbatasan, bahkan atas kematian sekalipun, telah dimenangkan Kristus ketika Engkau mati di salib bagi kami. Dan Engkau memberikan Roh-Mu supaya kami bukan saja hidup, tetapi kami hidup untuk Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.